warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang disebut dengan COVID-19 adalah virus jenis baru dari corona yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 adalah pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memerlukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab IDX Respiratory Syndrome. Meski disebut oleh virus ini dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai segala gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 umum bisa mendapatkan seorang terinfeksi virus corona. 1. Demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderitaan terpapar virus corona. Penyebaran virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak gejala menghirup percikan ludah yang dikeluarkan saat penderitaan COVID-19, batuk atau bersin. Yang kedua, ada megang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderitaan COVID-19. Dan ketiga, ada kontak jarak dekat dengan penderitaan COVID-19.
Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. 1. Rapid test sebagai penyaring. Yang kedua ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga ada CT scan atau rentgen dada atau mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. 3. Adapun pengobatan virus corona atau COVID-19, infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk mereda gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang 1. Merujuk penderitaan COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua ada memberikan obat penderitaan demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga ada menganjurkan penderitaan COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat ada menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.